Etah melalak. Oh hey pemirsa, kembali lagi di petualangan seru Etah Melalak. Episode kali ini saya mau ajak pemirsa untuk melihat tempat-tempat keren dan cerita seru masih di Kabupaten Samosir dan sekitarnya nih. Mulai dari pemandangan puncak hingga belajar membuat minuman favorit semua orang. Seperti apa? Jangan ketinggalan ya, hanya di Etah Melalak. Pemirsa, menjelajahi Kabupaten Samosir ini tak akan ada habisnya. Melihat keindahan danau, gunung, bukit, dan lembah tak akan membuat siapapun cepat bosan dari tempat ini. Hehehe. Nah, petualangan saya yang berikutnya ini saya mulai dari puncak Menara Pandang Tele. Siapa yang tidak kenal tempat ini, ayo. Menara Pandang Tele yang berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir ini merupakan bukti satu-satunya akses darat masuk dan keluar ke Pulau Samosir. Di sini wisatawan dapat melihat keindahan panorama danau dan pegunungan. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya di Etah Melalak. Nah, kali ini saya akan membawa kamu ke tempat spot-spot yang nggak kalah keren dari yang sebelumnya. Dan seperti saat ini saya berada di Menara Pandang Tele, Kabupaten Samosir. Dan setelah dari sini saya juga akan mengajak kamu ke beberapa tempat spot yang pastinya masih keren. Dan saya juga sangat penasaran bagaimana pemandangan Danau Toba dari atas Menara Pandang Tele ini. Kalau begitu, ikuti saya ke sini. Let's go! Untuk memasuki ke menaranya ini, kita harus bayar retribusi wisata ini pemirsa. Nah pemirsa, ini dia pintu masuk ke objek wisata Menara Pandang Tele di Desa Partuko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Nah, di sini kamu cukup membayar Rp7.000 untuk satu karcis. Seperti ini, dan kita langsung bisa masuk ke menaranya sana. Kamu penasaran? Ayo, come on. Kasih Pak. Nah, jalan masuk menara ini kita akan melihat batu-batu yang besar. Waktunya menaiki tangga menuju ke puncak menara. Kita akan melewati 3 lantai hingga sampai ke puncak menaranya. Dari lantai 2 ini saya bisa melihat keindahan Gunung Pusuk Buhit. Etah Melalak. Pemirsa, Etah Melalak, jadi Menara Pandang ini kurang lebih tingginya 30 meter dan di sini ada banyak sekali spot-spot pemandangan yang bisa kita lihat baik dari sisi sebelah kiri, depan maupun belakang. Wah, luar biasa. Dan satu hal lagi, bahwa Menara Pandang ini dibangun 4 lantai, jadi kita tidak terlalu menanjak ke atas. Masih ada beberapa lantai yang harus kita lewati sehingga para pengunjung yang mau melihat pemandangan dari Menara Pandang ini, mereka tidak perlu terlalu kelelahan untuk sampai ke atas. Lihat pemirsa, di sana ada air terjun. Wah, keren. Nah, ini dia puncak menaranya yang dibuat tertutup dengan kaca. Di sini kita juga melihat pemandangan panorama indah dari 4 sisi menara ini. Menuruni menara, saya berhenti sebentar di lantai 2.
Di sini terdapat teras luas yang dapat digunakan untuk bersuah foto. Dari atas ini kita juga dapat melihat gazebo yang sudah disediakan, menara pandang, Danau Toba, dan bahkan penampakan air terjun Efrata dari kejauhan. Dan di bawah di dekat gazebo kita akan menemukan spot foto dengan tulisan besar Menara Pandang Tele. Nah, jadi salah satu objek wisata Menara Pandang Tele ini adalah menjadi tempat wisata favorit bagi para pengunjung yang mau singgah sebentar sebelum mereka melanjutkan perjalanan baik itu ke Pulau Samosir maupun ke daerah lain. Nah, jadi di sini adalah spot yang paling cantik untuk bersuah foto. Nah, biasanya para pengunjung yang datang kemari adalah mereka menghabiskan waktu untuk bersuah foto, dan seperti di tulisan Menara Pandang Tele ini, sana tuh view yang paling keren adalah puncak Gunung Pusuh Buhit. Wow. Nah, pemirsa, berjalan-jalan di Menara Pandang Tele ini membuat saya lapar. Dan seperti saya harus mencari kuliner nih sekitar sini. Pasti ada yang sangat menggugah selera. Let's go! Setelah ini saya mau menjajaki kuliner ini, pemirsa. Ada makanan apa aja ya yang ada di sekitar Menara Pandang ini? Ini dia makanannya, nila goreng renyah dengan sambal pedas. Nah, ini dia salah satu pesanan kuliner istimewa saya kali ini, yaitu adalah nila goreng sambal terasi. Yaitu salah satu kuliner yang paling identik di tempat makan di sekitar Menara Pandang Tele. Yuk, sekarang kita cicipi makanan kita kali ini. Setelah yang satu ini masih ada petualangan menarik selanjutnya. Nantikan terus ya. Ayo, ada yang sudah pernah melihat keindahan Bukit Sibea-bea yang terkenal dengan lika-liku jalannya? Nah, pemirsa, setelah saya melihat bagaimana keindahan Menara Pandang Tele yang sudah ada di atas sana, saat ini saya mau menuju ke suatu bukit yang sangat legendaris, favorit para wisatawan, yaitu bukit yang dengan jalan berkelok-kelok seperti ke bawah. Itu adalah Bukit Sibea-bea. Ada kurang lebih 4 km di sebelah sana. Dan saya penasaran seperti apa sih sebenarnya sensasi melihat pemandangan dari atas bukit ini dan mengikuti perjalanan kelokannya. Yuk, ikuti perjalanan saya hanya di Etang Lalak. Let's go! Kurang lebih 4 km jalan akan kita tempuh dari simpang Jalan Besar Tele Pangururan menuju lokasi Bukit Sibea-bea. Dan dari sini kita bisa melihat keindahan Danau Toba juga. Keren! Di desa ini ternyata banyak juga yang beternak kerbau ya, sampai-sampai kerbaunya turun gunung tuh. Nah, pemirsa, dari sini kita bisa lihat dengan jelas di sana letak Bukit Sibea-bea. Dan mana kita bisa tahu itu Bukit Sibea-bea karena di atasnya ada pembangunan patung Tuhan Yesus yang akan selesai ataupun yang masih berlangsung diselesaikan. Ada di sebelah sana dan bisa kita lihat view-nya, wow, keren banget. Melewati pedesaan, kemudian sampai ke bukit. Ini keren, dan saya tidak sabar lagi untuk sampai ke atas bukit sana. Let's go. Nah, ini dia di Desa Turpuk Sihotang yang menjadi tempat Bukit Sibea-bea berada.
Nah, pemirsa, ini dia nama desanya, Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian Boho, Kabupaten Samosir. Dari sini sudah tampak lebih jelas Bukit Sibebia sebelah sana. Dan dengan kondisi desa yang sangat indah ini, mata saya tak pernah luput melihat keindahan ini. Wow, luar biasa. Kamu harus ke sini. Ayo kita ke sana. Setelah melewati pedesaan ini, saya kurang beruntung pemirsa, karena tempat ini sedang ditutup atas adanya renovasi. Tak jauh dari lokasi Bukit Sibebia, saya melihat jalan masuk menuju air terjun Efrata. Nah, pemirsa, ini dia pemberhentian saya berikutnya, itulah air terjun Efrata. Ada di sebelah sana kurang lebih 2 km. Nah, dan saya mau melihat bagaimana keindahan air terjun ini dan sensasi dingin airnya. Let's go! Dan saya akan berjalan kurang lebih sejauh 2 km menuju air terjun. Nah, pemirsa, dari sini kita bisa lihat pemandangan air terjun Efrata ada di ujung sana. Wow, keren sekali kan? Ayo kita ke sana, let's go! Hari sudah mulai gelap, saya masih terus berjalan menuju air terjun Efrata ini. Tak jauh dari pintu gerbang wisata air terjun ini, kita dapat melihat tulisan air terjun Efrata. Dan masuk melalui tembok batu, kita bisa melihat air terjun yang sudah menanti di depan mata. Ini dia air terjun Efrata. Wah, keren sekali pemirsa. Wah, anginnya kencang, udaranya dingin, segar sekali. Ini sangat dingin. Ini adalah salah satu air terjun yang sangat magnificent yang pernah saya temui di Kabupaten Samosir. Luar biasa. Air terjun Efrata ini adalah salah satu air terjun yang besar dan berangin basah yang pernah saya temui pemirsa. Dan karena lokasinya yang berada di dalam hutan, tak jarang juga kita dapat menemui hewan yang ukurannya tidak biasa. Seperti katak yang saya temui ini. Awalnya saya pikir ini batu pemirsa. Nah pemirsa, karena sepertinya hari sudah mulai gelap dan di sini juga sudah mulai terasa sangat dingin dan saya harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi karena ini cuaca yang sangat dingin, saya sepertinya harus menikmati makanan atau minuman deh. Jadi jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya ke spot-spot keren dan tempat-tempat yang menarik lainnya. Hanya di Etah Melalak. Setelah menjelajahi indahnya Kabupaten Samosir dan segala pemandangan keren di dalamnya, saya beranjak menuju Kabupaten Karo pemirsa. Berada di bawah kaki Gunung Sibuatan, saya menemukan satu-satunya kedai kopi yang menjual minuman kopi asli dari kaki Gunung Sibuatan ini. Konsep kedai kopi yang bernuansa kayu dan kain putih membuat siapa saja yang singgah merasakan hangatnya ngopi di tengah dinginnya malam. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya masih di Etah Melalak. Nah, jadi tadi setelah kita bermain-main melihat view yang indah dari Menara Pandang Tele, kita juga main-main ke air terjun Efrata di Kabupaten Samosir. Kali ini saya menemukan satu kedai kopi yang sangat unik, yaitu kedai kopi yang menyajikan kopi asli dari
kaki gunung Sibuatan. Ada di sini namanya Mardongan Kopi. Nah, jadi teman saya di belakang juga akan mengajak saya bagaimana untuk pengolahan kopi ini sendiri. Kopi itu adalah kopi Arabica. Seperti apa nanti hasil jadinya? Mari ikuti saya. Let's go. Di sini saya bertemu dengan Bang Tommy, barista kopi yang akan mengajari saya membuat kopi. Yo, Bang Tommy, apa kabar? Sehat, Bang. Oke, nah jadi ini adalah salah satu kedai kopi yang menyajikan kopi asli dari kaki gunung Sibuatan, Bang ya? Iya, betul. Kopi itu Arabica ya? Kopi Arabica. Nah, jadi di sini tuh spesialnya Arabica ini diolah menjadi minuman kopi apa, Bang? Biasanya kalau kami olah sendiri itu untuk di manual brewing. Ada beberapa metode, ada V60, Aeropress, ada Chemex juga. Manual brewing itu artinya diolah secara manual gitu, Iya, nggak pakai secara mesin ya? manual. Iya, betul. Jadi hasil minumannya itu namanya apa? Nama hasil minumannya, nah itu tadi ya metode tadi, Bang, V60. Gitu. Oh, nama minumannya V60 ya? Iya, betul. Wah, itu seperti apa? Oh, boleh ikut Boleh, buat silakan. kopi? Keren. Dan Bang Tommy di sini sudah siapin biji kopi serta peralatannya, pemirsa. Oh iya, untuk minuman kopi kali ini kita mau membuat V60, pemirsa. Pertama, kita timbang dulu biji kopinya pakai timbangan digital seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin penggiling kopi minimalis ini. Setelah itu kita siapin teko kopi dan filter di atasnya. Dan kita tuang bubuk kopi yang sudah digiling tadi ke atas filternya. Selanjutnya proses penyeduhan air panasnya nih, pemirsa. Nah, ini yang butuh perhitungan khusus. Oke, Bang, ini jadi kopi sudah jadi, tinggal kita seduh ya? Tinggal diseduh aja, Bang. Ini cara seduhnya. Sebenarnya tekniknya ada, tapi abang coba aja dulu, coba. Dituang kalau bisa semua basah. Nah, semua basah. Sampai di 50 mili, kita berhenti dulu. Oke. Nah, terus kita aktifin timernya, Bang. Oh, di sini timer ya? Iya, Oh, jadi ini wah. proses pelepasan karbonnya. Nah, itu kan ada buih-buihnya tuh. Iya. Itu menandain kopinya masih fresh. Jadi Oh, kalau berbuih dia. dia melepaskan karbon dulu, makanya kita harus kasih waktu blooming namanya, blooming. Ini waktunya berapa detik? Kalau standarnya biasanya orang pakai sekitar 30 atau 40 detik. Dibatin sudah masuk ke 30 detik. Ya. Selanjutnya Silakan. saya serahkan ke Abang. Oh, aku. Oke, siap. Jadi kita tinggal kaliin rasionya, tinggal dikaliin berat kopi dikali berapa kita mau pakai. Misal kita tadi pakai 20 gram kan, Iya. kita kasih rasio 1:15, berarti 20 kali 15. Nominalnya 300 mili contoh. Nah, berarti kita tinggal- ini nanti kopinya berapa kali seduhan? ini sekali seduh aja nih, untuk sekali seduh. Oh iya. Karena kalau untuk diseduh selanjutnya kurang rekomendasi lah. Pasti rasanya udah jauh beda. Kurang dapat rasanya. Iya. Kita harus siram dan berhenti sejenak, dan kemudian siram lagi dan lagi. Nah, kata baristanya nih, proses ini untuk mendapatkan aroma dan rasa kopi yang nikmat. Setelah kopinya jadi, nah waktunya kita tuang ke dalam gelas dan nikmati kopinya di tengah dinginnya malam. Nah, pemirsa, saya sangat senang sekali setelah menjelajahi beberapa view keren di sekitaran Danau Toba, dari Menara Pandang Tele hingga ke air terjun Efrata di Kabupaten Samosir. Dan hari ini juga saya sudah belajar bersama untuk membuat kopi V60, kopi asli Arabica dari kaki gunung Sibuatan. Dan begitu dulu akhir cerita kita hari ini. Saksikan terus Etah Melalak hanya di Evarina TV. Cheers. Yeah.